Sekarang kita akan belajar tentang matriks representasi untuk transformasi linier dari Rn ke Rm. Nah, di sini kalau kalian ingat pada video sebelumnya, kita punya transformasi rotasi T dari R2 ke R2 itu diberikan oleh Tx sama dengan perkalian matriks Ax, di mana A-nya adalah matriks rotasi ini ya. Nah, di sini kita sudah bahas juga di video sebelumnya kalau secara umum transformasi linier sekarang kita akan belajar tentang matriks representasi untuk transformasi linier pemetaan linier Rn ke Rm. Di sini ingat pada video sebelumnya kita sudah mempelajari transformasi rotasi yang diberikan oleh Tx sama dengan Ax, di mana A-nya adalah matriks rotasi. Dan kemarin dan di video sebelumnya kita juga udah tahu bahwa setiap transformasi linier T dari Rn ke Rm dapat diberikan dalam bentuk perkalian matriks Tx sama dengan Ax, di mana X-nya itu vektor Rn, karena dia di sini, dan A-nya adalah matriks berukuran M kali N. Nah, pada kasus yang sembarang ini, bukan yang rotasi ya, yang sembarang ini, A disebut sebagai matriks transformasi untuk T. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menentukan A? Jadi, kalau pada rotasi A-nya sudah diberikan, kalau pada soal yang pada video ini kita mau menentukan A-nya untuk kasus yang sembarang. Oke, jadi di sini ada dua kasus yang akan kita pelajari. Jadi kasus yang pertama kita menggunakan basis standar. Jadi di sini ingat, ini kan kita mau pemetaannya dari Rn ke Rm. Dan ingat di Rn kita punya basis standar E1, E2 sampai En, karena dia dimensinya n. Nah, di sini E1 itu kalau lupa, di sini E1 itu adalah vektor 1 0 0 0 seperti ini. Jadi yang satu itu adalah komponen pertama, kalau E2 berarti yang satunya ada di komponen kedua, kalau E3 berarti yang satunya ada di komponen ketiga, dan seterusnya. Nah, artinya di sini pemetaan linier ini dapat diberikan dalam bentuk Tx sama dengan Ax. Ini tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini A-nya adalah kolom-kolom ke I dari A itu adalah vektor TEI. Atau dengan kata lain, A itu adalah kolom pertamanya adalah vektor TE1, kolom keduanya adalah vektor TE2, dan seterusnya. Sekarang coba kita lihat aja contohnya. Jadi di sini misalkan kita punya pemetaan linier ya. Ini sudah dikasih tahu dia adalah T ini adalah transformasi linier, jadi nggak perlu dibuktikan lagi. Dan diberikannya dalam formula seperti ini. Nah, kita mau menentukan matriks representasi A dari T. Oke. Artinya kalau berdasarkan yang teorema ini, matriks A itu, jadi kita hitung dulu TE1-nya berapa, TE2-nya berapa, TE3-nya berapa, dan seterusnya. Terus dia menjadi kolom-kolom dari matriks A. Jadi di sini kita hitung aja TE1 berapa, E2 berapa, E3 berapa. Hanya sampai E3 karena di sini R3 ya. Ya kita hitung aja. Jadi TE1 itu adalah T100. Kalau kita hitung, artinya kita masukkan ke rumusnya ini. X1 jadi 1, X2, X3-nya jadi 0. Kita dapat vektor 1, 0. TE2-nya juga sama. TE2 itu adalah T dari 0, 1, 0. Jadi kita dapat min 37. TE3 adalah T dari 0, 0, 1. Karena di sini 3 itu maksudnya, E3 itu maksudnya satunya ada di komponen ketiga. Jadi kita dapat 52 di sini. Ya artinya A-nya tinggal vektor-vektor TE1 ini, artinya vektor TE1 ini atau vektor 10 ini nantinya menjadi kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Jadi A-nya adalah ya seperti ini. Jadi kolom pertama, kolom kedua, ini kolom keduanya, ini kolom ketiganya. Jadi kita dapat A-nya. Dan kalau nggak yakin ya dapat kita periksa juga kalau A itu memang matriks representasi atau matriks transformasi dari T. Kenapa? Karena kalau kita hitung, kalau kita tuliskan Tx sama dengan A, ini kan Tx sama dengan Ax kan. Jadi kalau kita tuliskan Tx sama dengan Ax, ini A-nya, X-nya vektor ini, ya kalau kita hitung ini kan jadi perkalian matriks biasa, ya dapatnya menjadi seperti ini. Jadi kita kembali lagi ke aturan yang diberikan pada soal. Oke. Nah, itu kasus pertama. Nah, yang untuk kasus kedua, bagaimana kalau basis yang digunakan yang tidak standar? Nah, jadi di sini kita lihat lagi ilustrasinya pada
misalkan kita punya R3 ke R2 ya. Jadi ilustrasinya sama seperti tadi, karena tadi sama seperti soal ini, karena di sini kita udah menghitung R3 ke pemetaan dari R3 ke R2. Jadi sebagai contoh, kalau basisnya nggak standar, kita lihat juga R3 ke R2. Oke. Tapi di sini basis R3-nya tadi kalau pada soal kita pilih basis standar, kalau sekarang kita pilih basis yang tidak standar. Misalkan nama basisnya itu B. Vektor-vektornya adalah V1, V2, V3. Ya kita nggak tahu vektornya berapa, ini vektor basis sembarang. Tapi yang penting dia basis. Biasanya nanti pada soal diberitahu. Jadi tapi ini basis ya. Jadi nah di sini kita punya pemetaan linear, kita pasti punya pemetaan linear Tx sama dengan Ax, cuman kita A-nya nggak tahu. Nah di sini karena biasanya ini dikasih tahu nih, biasanya akan dikasih tahu TV1 itu berapa, TV2 berapa, TV3 berapa. Ini TV3 ya. Ini TV3. Nah, biasanya dikasih tahu TV1 itu hasilnya vektor U1, TV2 hasilnya vektor U2, TV3 dikasih tahu vektor U3 hasilnya. Dan V1, V2, V3 itu ingat ini basis-basis yang tidak standar pada R3 atau pada domain yang di sini lah. Bukan yang di R2-nya ya, bukan yang pada hasil pemetaannya, tapi yang sebelum dipetakan. Nah, di sini kalau tadi kita bisa langsung hitung A-nya, kalau di sini karena ini vektornya adalah AX sama dengan TX, sementara hasil T-nya adalah U1, U2, U3, jadi ini sebenarnya hasil T-nya ya. Ini hasil T, di sini adalah A kali X, tapi X-nya adalah V1, V2, V3. Jadi sekarang kita kumpulkan aja V1, V2, V3 itu menjadi suatu matriks. Jadi ini kita punya matriks V1, V2, V3, di mana yang matriks ini kolom pertamanya V1 adalah vektor V1, kolom keduanya vektor V2 dan kolom ketiganya vektor V3, dan dia sama dengan matriks T. Dan matriks ini kolom pertamanya U1, kolom keduanya U2 dan kolom ketiganya U3. Nah, kalau kita mau ngitung A, V1, V2, V3 ini kan basis. Kalau dia basis, artinya matriks ini pasti invertible. Jadi punya inverse. Jadi ya tinggal kita kalikan inverse-nya dari kanan. Artinya ini bisa, artinya si matriks V1, V2, V3 ini pindah ruas ke sini dengan cara dikalikan matriks, makanya jadi matriks A-nya bisa kita hitung langsung menjadi matriks ini dikalikan matriks ini. Jadi matriks T ini dikalikan dengan matriks V atau matriks X-nya. Tapi diinverskan, hati-hati. Oke, sekarang coba kita lihat aja contohnya. Jadi misalkan kita punya pemetaan linear dari R2 ke R3. Nah, kita tahu basis R2 itu diberikan, misalkan basis R2 itu adalah V1-nya 31 dan V2-nya 52. Ini V2. V2-nya 52. Nah, di sini ini diberikan nih. Jadi TV1 diberikan adalah 1 min 2 min 5. TV2 juga diberikan 2, 1 min 3. Dan kita tahu T-nya juga diberitahu bahwa dia adalah transformasi linear. Tapi aturan dari T itu sendiri kita nggak tahu. Aturan T-nya kita nggak tahu, jadi yang kita tahu cuman TV1 ini sekian, TV2 sekian. Nah, pertanyaannya adalah kita disuruh menentukan aturan T itu. Setelah kita tahu aturan T-nya apa, baru tentukan nilai dari T34. Oke. Nah, di sini ya kita bisa di sini untuk menentukan aturan dari T, ingat T itu selalu bisa dituliskan dalam bentuk perkalian matriks. Jadi pasti T itu bentuknya adalah Tx sama dengan A kali X. Oke. Artinya kalau kita tahu A-nya, aturan T-nya kita bakal tahu. Ya, untuk aturan A kita gunakan rumus ini gitu. Untuk mendapatkan matriks A-nya. Jadi di sini cari dulu V1, V2 matriks. Ini matriks X-nya. Ini matriks T-nya. Jadi kita cari matriks X sama matriks T. Oke. Tapi matriks X itu adalah matriks yang kolom-kolomnya adalah basis-basis yang diberikan. Jadi di sini basisnya diberikan kan 3152. Jadi di sini ya matriks vektor ini diberikan sebagai basis. Ya jadi kita tahu vektor matriks V1 V2 ini adalah matriks 3152. Dan jadi di sini matriks yang ini udah dapat ya. Matriks ini udah dapat. Berikutnya yang matriks U-nya ini. Ya, U itu kan tadi yang dari yang diketahui ini kan, jadi TV1 adalah U1. Kalau di sini ya TV1 berarti ini U1-nya gitu.
ini U2-nya, ya tinggal kita jadikan matriks. Jadi U1, U2-nya, ini jadi kolom pertama, ini jadi kolom kedua. Oke, jadi seperti ini. Artinya, kalau kita ingat rumus, tadinya A kali matriks ini sama dengan matriks yang U-nya. Jadi ya kita dapat A dikali matriks yang V, yaitu 3, 5, 1, 2, sama dengan matriks yang U. Artinya kalau mau nyari A, ya ini tinggal kita pindah ruas ke sana. Yang matriks 3, 5, 1, 2 ini, ya, tapi artinya dikalikan inverse-nya. Ya, inverse dari matriks 3, 5, 1, 2 ini adalah 5 min 2, 2 min 5 min 1, 3, terus ya dikalikan dengan matriks U1, U2. Hasilnya adalah matriks ini. Jadi sekarang kita udah dapat A-nya. Kalau udah dapat A-nya, artinya aturan transformasinya adalah Tx1, X2 sama dengan A, X1, X2. Ini kan selalu seperti ini. A-nya udah dapat ya, tinggal kita substitusikan A-nya. Jadi A ini kita substitusikan ke sini. Artinya ya setelah itu ya tinggal dikalikan. Ini hasil kalinya adalah seperti ini. Jadi kita dapat Tx1, X2 itu aturannya sama dengan X2 min 5X1 tambah 13X2 min 7X1 tambah 16X2. Jadi dari R2 ke R3. Nah, kalau kita diminta hitung T dari 3, 4, ya tinggal kita substitusikan nilai 3 dan 4-nya di hasilnya ini. Jadi dapat seperti ini. Jadi 4, 37, 43.